Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, di mana saja Anda berada, baik melalui radio di 1476 AM untuk Bandung dan sekitarnya, untuk di luar Bandung melalui streaming, melalui YouTube, Facebook, Instagram atau media lainnya. Juga para pendengar radio-radio sunnah yang ikut gabung ke dalam kajian ini. Ini adalah hari pertama Ramadan tahun ini ya, bertepatan dengan hari Jumat, hari yang agung, Sayyidul Ayyam, penghulu atau pemimpin seluruh hari. Di hari yang pertama ini kita ingin menjelaskan keutamaan saum Ramadan. Kemarin kita sudah menerangkan keutamaan Ramadan, bulan Ramadan. Sekarang keutamaan saum agar kita semangat. Oh, saum yang membuat kita lapar, haus, lemas, kasarnya menderita. Ternyata di balik itu menyimpan keuntungan yang sangat besar bagi kita. Makanya saum adalah afdal ibadat wa ajalut ta'at. Seutama-utama ibadah, semulia-mulia ketaatan. Ya. Di antara keutamaan saum, annallaha katabahu ala jami'il umam wa faradahu alaihim. Bahwa Allah Azza wa Jalla mewajibkan saum ini ke seluruh umat. Tidak hanya ke umat Islam saja. Manusia-manusia sebelumnya juga diwajibkan. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum, la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian saum, sebagaimana telah diwajibkan juga kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian takwa. Lalu para ulama mengomentari ayat ini, laula annahu ibadatun azimah, la ghina lil khalqi anit ta'abbudi bihalillah, wa ma aw amma yatarattabu 'alaiha min thawabi ma faradahu Allah 'ala jami'il umam. Seandainya saum bukanlah ibadah yang agung, tak mungkin Allah mewajibkan ini kepada semua umat. Tidak mungkin Allah Azza wa Jalla membiarkan umatnya umpamanya dalam keadaan lapar dan haus untuk waktu-waktu tertentu kalau ini bukan suatu ibadah yang agung. Oleh karena itu diwajibkannya ini kepada semua umat, menunjukkan agungnya ibadah ini. Kedua, saum itu pengundang turunnya maghfirah, penghapus dosa dan kesalahan, dan penyelamat dari azab di akhirat nanti. Sebagaimana diterangkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Nabi alaihi salatu wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa orang yang melakukan saum Ramadan karena iman dan ihtisab, maka akan diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Syaratnya iman dan ihtisab ada dua. Makna imanlah imanan billah wa ridha bi fardiyatis saum alaihi wa ihtisaban li thawabihi wa ajrihi. Maksudnya iman kepada Allah, iman kepada perintahnya. Imannya itu diaplikasikan dalam bentuk melaksanakan perintah termasuk saum. Ridho dengan difardukan dan diwajibkan saum.
serta berharap memperoleh pahala dari Allah. Lam yakun karihan li fardih wala syakan fi thawabihi wa ajrih. Tidak benci, wegah, segan dengan diwajibkannya saum ini dan sedikit pun tidak ragu terhadap pahala dan balasan dari Allah. Maka tidak boleh ada sedikit pun di dalam hati seorang muslim merasa tidak suka dengan datangnya bulan Ramadan. Karena apa? Karena terbelenggunya kebebasan dia dalam bermaksiat. Ketika saum harus lapar, harus haus, harus lemes. Ketika Ramadan tidak bisa berbuat dosa maksiat seenaknya seperti di bulan Ramadan, di luar Ramadan. Apalagi di negeri kita ada aturan ketat, semua tempat hiburan ini wajib ditutup Ramadan. Nggak bisa disko, nggak bisa mabok, nggak bisa karaokean, nggak bisa semua hiburan-hiburan yang maksiat. Orang yang sudah kecanduan itu tentu saja kebebasannya merasa terenggut, terampas. Ingin segera Ramadan berlalu. Begitu berlalu dibuka lagi, sigal kuda lepas tina gedogan. Ini nggak ada terjemahannya. Kayak kuda lepas dari kandangnya, bebas kayak begitu. Makanya pas Ramadan adalah bulan yang membuat dia menderita. Karena kebebasan untuk berdosa, bermaksiat itu terbatasi. Allah Azza wa Jalla pun mengampuni dosa-dosa yang telah lalu dari orang-orang yang saum. Dosa yang telah lalu, setahun yang lalu, terhapus nih. Dengan apa? Dengan Ramadan kita sekarang. Sebagaimana sabda Nabi SAW, hadis sahih riwayat Imam Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Nabi SAW, as-salawatul khams, wal jumu'ah ila jumu'ah, wal ramadan ila ramadan mukafiratun man bainahunna idza ijtunibatil kabair. Salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu penghapus dosa-dosa antara ibadah-ibadah tadi. Salat subuh yang kita lakukan tadi menghapus dosa sejak Isya sampai subuh. Nanti mungkin siang ini kita terjerumus lagi ke dalam dosa mungkin. Nanti terhapus lagi oleh salat waktu zuhur nanti dan seterusnya. Ramadan sekarang menghapus dosa dari Ramadan lalu sampai Ramadan sekarang. Oleh karena itulah maka dengan Ramadan dosa kita terhapus. Ada banyak faktor yang menjadi penyebab terhapusnya dosa di bulan Ramadan. Pertama, ada penderitaan yang kita alami. Berupa lapar, berupa haus, berupa lemas, dan yang sejenisnya. Seluruh penderitaan menggugurkan dosa. Apalagi penderitaan yang lahir dari ibadah. Itu pertama. Kedua, saum Ramadan ini kebaikan. Tidak hanya saumnya, kita isi juga dengan tadarusnya, doanya, zikirnya, dan yang lain-lainnya. Banyak kebaikan. Semua kebaikan selain menghasilkan pahala juga menggugurkan dosa, menghapus dosa. Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya al-hasanat, kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa. Ya. Ketiga, selain tadi ada penderitaan, selain juga ini sebuah kebaikan. Kenapa orang yang saum di bulan Ramadan itu, bahkan juga di luar Ramadan asal saum aja, dihapus dosa-dosanya karena ada yang memintakan ampunan, yaitu siapa? Para malaikat. Sebagaimana sabda Rasul SAW yang kemarin sore sudah kita bahas, beliau menyatakan akan diberikan kepada umatku 5 kelebihan di bulan Ramadan yang tidak Allah berikan kepada yang lain, kepada umat-umat lain. Salah satu di antaranya adalah wa tastaghfiru lahumul malaika hatta yuftira.
Selama saum para malaikat itu selalu memintakan ampunan bagi mereka sampai berbuka. Jadi ketika kita sahur tadi kan mungkin sebagian pendengar tidak tahu. Tadi kita 3:30 sampai jam 4 ada kajian sahur ya. Kita tadi membahas sahur. Sahur itu menghapus dosa loh. Makan enak ya. Makannya enak. Sehat. Membuat kita kuat ketika saum. Dimintakan ampun lagi oleh para malaikat. Dipuji oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang yang makan sahur. Salawat para malaikat itu maknanya istighfar dan tarahum mereka kepada orang yang makan sahur. Ketika sahur dosanya gugur, mulai saum dari mulai fajar sampai maghrib, dosanya juga gugur. Karena Rasul SAW menyatakan, wastagfiru lahumul malaika hatta yuftira. Para malaikat itu memintakan ampun untuk mereka sampai mereka berbuka. Dan banyak lagi penyebab lain kenapa di bulan Ramadan dosa ini, saum ini menggugurkan dosa kita. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Jadi apa dosa-dosa yang telah lalu itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di luar Ramadan tidak terjadi itu. Kalau toh di bulan Ramadan saum, nggak tiap hari itu, tidak berjamaah lagi. Ada yang Senin Kamis, ada yang Daud, ada yang Ayamul Bid dan seterusnya. Tapi kan nggak tiap hari. Juga tidak dilakukan secara berjamaah oleh semua kaum muslimin, hanya perorangan. Tapi ini tiap hari berjamaah terkondisi. Inilah yang kedua di antara keutamaan saum. Saum ini mengakibatkan turunnya maghfirah, ampunan dari Allah. Saum ini menyebabkan ditutupnya, dirahasiakannya dosa dan kesalahan kita oleh Allah dalam pandangan manusia di dunia dan nanti di akhirat selamat dari azab. Dihapus, di-cancel azab untuk orang itu karena melakukan saum, dihapus buku catatan keburukan atas dosa-dosanya. Ketiga, saum melahirkan pahala yang tak terbatas. Tidak dihitung dengan apa? Tidak dihitung dengan angka. Biasanya Allah Azza wa Jalla kalau memberikan ibadah pahala itu menyebut angka. 10 kali lipat, 700 kali lipat gitu tuh. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa orang yang melakukan satu kebaikan, bagi dia akan dibalas 10 kebaikan. Terus di dalam hadis juga banyak itu. Jadi orang yang melakukan kebaikan man qara'a harfan minal Quran. Siapa orang yang baca satu huruf bagi Al-Quran, fa inna lahu hasanah. Wal hasanah bi asyri amsalihha. Maka dia punya satu kebaikan dan satu kebaikan dibalas 10 kali lipat pahalanya. Pokoknya menyebut angka. 10 kali lipat. Sampai 700 kali lipat. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Kamathali habbatin sab'a sanabil. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi siapa orang yang perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, itu tak ubahnya seperti kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil, seperti satu biji yang menumbuhkan 7 batang pohon. Likulli sumbulatin mi'atu habbah. Satu batang pohon yang menghasilkan 100 benih. 100 benih satu pohon. Ini ada 7 pohon jadi 700. Nah, jadi Allah dalam memberikan balasan biasa menyebut angka. Tapi balasan untuk saumah tidak. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi.
Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul bersabda bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kullu amal ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi." Kata Allah, semua amalan Bani Adam itu untuk dirinya sendiri kecuali saum. Saum itu dilakukan untukku dan aku yang langsung akan membalasnya. Wasiyamu junnah fa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfuth wala yashab fa in sabahu ahadun aw qatalu falyaqul inni shaim. Walladhi nafsu Muhammadin biyadi la khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk lis-shaimi farhatan yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitrih wa idza laqiya rabbah fariha bi shaumih. Kata Allah, semua amalan Bani Adam itu untuk dirinya kecuali saum. Saum itu untukku. Maksud untukku karena Allah. Orang yang saum biasanya karena Allah, bukan karena manusia. Karena apa? Karena walaupun gak ada orang, dia menjaga saumnya. Di rumah sendirian gak ada orang lain. Makanan ada. Berani gak makan minum? Gak. Walaupun gak ada orang. Karena walaupun orang gak tahu, Allah tahu. Batal. Itu kalau karena Allah dimanapun ada orang atau tidak, ada makanan atau tidak, tetap menjaga saumnya. Beda kalau orang saumnya karena sesama manusia. Tidak saum dimarahi. Suami inginnya sih tidak saum tapi dimarahi di badan ku istrina. Malu sama anak-anak, malu sama tetangga. Akhirnya dia terpaksa saum tapi bukan karena Allah. Pas di rumah sepi sendiri gak ada orang, istrinya gak ada, balang siar. Balang siar itu apa ya? Mencari untuk buka nanti gitu ya, ke pasar. Anak-anak main-main, bermain di luar. Dikunci tuh kamarnya. Dikunci rumahnya. Minum, makan. Setelah beres dibersihkan lagi bekas-bekasnya. Pura-pura lapar, pura-pura haus lagi. Istrinya gak tahu, anaknya gak tahu. Itu kalau orang saumnya bukan karena Allah, tapi karena manusia. Tapi karena kita saum karena Allah, ada orang atau tidak enggak kita makan. Kita enggak makan. Ada makanan atau tidak, kita enggak makan. Kalau orang umpamanya pura-pura saumnya, berangkat dari rumahnya ke kota. Anak-anak, bapak ngabuburit sambil mencari rezeki, sambil nanti pulangnya bawa oleh-oleh untuk buka. Buah-buahan kayak bahan kolak, bahan candil, bahan bubur kacang atau yang sejenisnya. Di kota ada nggak warteg yang buka? Ada, tapi ditutup sama kain gordeng, kelihatan cuma kakinya aja ya. Masuk ke sana tuh, celebek. Pulang ke rumah pura-pura saum lagi. Dari mana Pak? Ngabuburit menilelus. Eta remeh nyangsang dina kumis. Kelihatan. Itu kalau karena orang begitu. Tapi karena saum ini karena Allah, kita tidak melakukan itu. Peduli amat orang mau tahu mau tidak bahwa kita saum, mau memuji atau tidak, kita karena Allah. Ini yang menyebabkan Allah menyatakan fa innahu li, saum itu untukku, ana azzibihi, dan aku akan membalasnya. Dan saum ini adalah perisai, maka bila salah seorang di antara kalian satu hari sedang saum, jangan rafas, jangan sakhab. Rafas itu berbicara tentang sesuatu yang jorok-jorok. Kata orang Sunda, jorang-jorang. Ini mulut jaga nih. Kadang-kadang sekarang mulut dijaga, jempol nggak terjaga. Melalui apa? HP ya. Baik ngirim tulisan di grup, bikin status, bikin artikel, apa saja.
Mulutnya tertutup nggak ngomong, tapi jempolnya aktif. Pendiam pun, pemalu pun bisa lebih aktif dalam membuat tulisan daripada yang bawel, yang cerewet. Nah, kadang-kadang ada konten yang jorang umpamanya ya, itu rafas. Jangan sahab, jangan fasik. Jangan sahab itu berbuat dolim yang menimbulkan pertengkaran dengan orang lain. Jangan fasik, melakukan dosa baik merugikan orang lain ataupun tidak. Maka apabila ada orang yang mengajak bertengkar atau berantem, katakan saya sedang saum. Jangan dilayani. Latih diri untuk menahan diri. Jangan sampai ini mas saum, kalau berani nanti ayo sudah buka, sudah maghrib kita berantem. Atau keneh-keneh meren, sami mawon. Kita disuruh mengatakan saya saum, melatih diri untuk tidak melayani itu. Walaupun nanti seusai saum. Oleh karena itu tahan diri. Dan demi Allah yang jiwa Muhammad berada dalam genggaman tangannya, sesungguhnya bau mulut orang yang saum lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Dan bagi setiap orang yang saum punya dua kebahagiaan yang akan mereka rasakan. Ketika berbuka, maka dia berbahagia dengan berbukanya. Yang kedua, ketika berjumpa dengan Allah, dia akan berbahagia dengan saumnya. Hadis ini mengandung banyak faedah, di antaranya pertama, Allah menghususkan untuk dirinya ibadah saum yang dilakukan oleh manusia dan tidak berlaku bagi ibadah-ibadah lainnya. Karena Allah menyatakan illa saum fa innahu li. Saum itu untukku. Dan ini menunjukkan kemuliaan saum di sisi Allah, betapa Allah Azza wa Jalla mencintai saum dan orang-orang yang saum dan menampakkan keikhlasan orang tersebut di mata Allah. Tidak ingin diketahui oleh siapapun kecuali hanya oleh Allah, tidak ingin dibalas, dipuji, diberikan apresiasi oleh sesama makhluk dengan saumnya kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hal itulah maka Allah menyebut orang saum yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajri. Orang yang saum itu meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makan minumnya karena aku. Maka ini menunjukkan bahwa saum ini adalah ibadah yang dikhususkan oleh Allah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kedua, Allah pun menyatakan illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Saum itu untukku dan aku yang akan langsung membalasnya. Kalau Allah membalas, tak tanggung-tanggung, sasangkleng kata orang Sunda. Sasangkleng dalam memberikan balasan kebaikan itu bagus. Biasanya umpamanya dihitung dengan angka atau ditimbang atau dimeter, ditakar, ini mah enggak, digelontorkan begitu. Kalau umpamanya kita ya punya rizki untuk dibagikan ke banyak orang. Ada orang yang umum, ada orang khusus. Orang tua atau anak atau saudara. Berbeda itu. Kalau ke orang mah disebut, ditentukan takarannya. Kalau yang di kilo ini sekilo ewang. Kalau yang di liter sekian liter ewang. Ewang itu masing-masing 1 liter atau 2 liter. Kalau umpamanya yang dihitung dengan biji sekian biji. Tapi pas ke orang tua, ke saudara, ke anak, ke orang yang dicintai, ke sahabat dekat, gak perlu dihitung, brek aja langsung. Itu tuh, kalau kita memberi kepada orang yang dicintai. Apalagi Allah. Allah memberikan pahala kepada orang yang saum tanpa hisab.
Tidak disebut jumlah, tidak disebut takaran, tidak disebut kiloan, tidak disebut meteran, digelontorkan tanpa hitungan. Makanya orang yang saum dan saumnya adalah wujud nyata dari kesabaran, orang-orang yang sabar seperti itu Allah berikan pahalanya tanpa hitung-hitungan. Sebagaimana Az-Zumar ayat yang ke-10 Allah berfirman innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah Allah akan berikan pahala kepada orang yang sabar tanpa hisab. Ketiga, faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini, saum ini junnah. Junnah itu perisai. Junnah itu pelindung. Dari apa? Dari dua hal. Pertama, dari godaan. Godaan syahwat, godaan hawa nafsu. Itu di dunia selama saumnya. Makanya Nabi menyatakan, فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَسْخَبْ وَلَا يَفْسُقْ. Kalau umpamanya salah seorang di antara kalian sedang saum, jangan berbuat rafas, jangan berbuat sahab, jangan berbuat fasik. Jangan jorang kalau ngomong atau berbuat atau menulis, nge-share artikel, nge-share tulisan, nge-share gambar itu apa namanya, stiker. Karena ya sekarang mah perang stikernya. Nggak ada tulisan status dari dia tapi stiker. Jadi pak kreatif gitu. Apalagi ada aplikasi yang bisa bikin stiker sendiri kan ya. Gambarnya bisa kita bikin, terus tulisannya bisa kita bikin. Kalau stikernya lah yang bagus-bagus seperti Assalamualaikum pakai bahasa Arab, Waalaikumsalam, Jazakallahu khairan, Barakallahu fika barakallah. Yang sebenarnya bagus itu berpahala itu kepake itu oleh semua orang itu ya. Orang fasik juga mau nge-WA ke yang lain Assalamualaikum dulu. Kalau nulis kan ribetnya dan belum tentu bisa nulis sama bahasa Arab bagi orang yang tidak bisa bahasa Arab. Ada stiker, tinggal dikopas saja. Kirim tuh. Itu bagus itu. Nanti akan jariah pahalanya tuh. Sebaliknya kalau bikin stiker-stiker yang isinya buruk, isinya jelek, isinya dosa, mengandung unsur penyimpangan dari syariat, terus menarik, lucu gitu ya. Lucu tapi muatannya, kontennya buruk. Dikopas oleh semua orang. Maka dosanya juga jadi jariah. Ya. Adapun kalau tidak bagus juga tidak buruk. Mubah hukumnya boleh-boleh saja. Ya. Status-status yang tidak menyimpang dari syariat walaupun tidak mengandung unsur kebaikan. Sifatnya mubah. Nah, Nabi SAW menyatakan kalau sedang saum jangan rafas, jangan sahab, jangan fasik. Rafas itu tadi porno, jorok-jorok. Kedua, sahab itu merupakan kezaliman terhadap orang lain yang memicu pertengkaran. Fasik itu ya sesuatu yang walaupun tidak merugikan orang lain tapi kita dosa ya. Oleh karena itulah maka hindarkan. Dengan saum ini orang menjadi menjaga diri. Ini yang pertama, perisai dari semua keburukan. Yang kedua, perisai di akhirat dari api neraka. Berkata Rasul SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dari Jabir, Nabi SAW menyatakan asyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar. Saum itu perisai, seorang hamba melindungi dirinya dengan perisai itu dari api neraka. Itulah yang ketiga. Yang keempat, anna lisaimi farhatain. Farhatun inda fitri wa farhatun inda liqai rabbih. Orang yang saum bahkan mengalami dua kegembiraan, dua kebahagiaan. Pertama ketika berbuka, yang kedua ketika berjumpa dengan Allah.
Yang dimaksud ketika berbuka ini ada dua. Pertama ketika saat maghrib, satu-satunya adzan yang dirindukan oleh orang-orang yang tidak sholat sekalipun adzan maghribnya dirindukan di bulan Ramadan. Ditunggu sejak 2 jam, asar masuk jam 4 gitu ya. Jam berapa maghrib ini berapa lama lagi, dilihat tuh. Dirindukan. Begitu ngong adzan maghrib semua orang bergembira. Bagaimana tidak, dari lapar sekarang menjadi kenyang. Haus sekarang menjadi terpuaskan dengan air, minum. Tadinya lemas jadi jag-jag ya. Tadinya menjaga diri dari makanan-makanan yang menjadi favoritnya sekarang bebas. Bahagia. Itu buka pertama. Buka kedua setelah Ramadan usai. Masuk Lebaran. Semua orang berbahagia, bergembira. Umumnya manusia. Oleh karena itulah maka ini kegembiraan yang pertama. Kegembiraan yang kedua ketika kelak berjumpa dengan Allah, dia bahagia dengan saumnya. Kenapa bahagia dengan saumnya? Karena pahala yang Allah berikan itu tidak tanggung-tanggung. Coba bayangkan kalau seorang pekerja, karyawan, ART, asisten rumah tangga, pembantu saya merenya, atau karyawan bekerja dari awal bulan. Ketika akhir bulan dipanggil sama bos, kita sudah bekerja all out, mengerahkan segenap kemampuan. Kita sudah berusaha sungguh-sungguh, kerjanya bagus, memuaskan. Disiplin, tidak korupsi waktu, ya. Pekerjaannya maksimal. Nah, pas akhir bulan dipanggil sama bos. Dia tahu dipanggilnya itu untuk apa? Pasti untuk apa? Untuk nerima gaji. Orang yang bekerja sungguh-sungguh dia akan berbahagia di akhir bulan ketika bertemu dengan bos. Dia akan bahagia dengan hasil kerjanya, dengan kinerjanya. Sebab pasti akan dikasih upah. Nih dikasih gaji pokok plus bonus karena kedisiplinan kamu. Ada bonusnya tuh, ada insentifnya tuh. Ada plusnya, ini gaji pokok kamu, ini gaji tunjangan kamu. Gaji pokoknya nggak banyak, cuma 20 juta. Ini ada tunjangan jabatan ya, 20 juta juga. Tunjangan keluarga, nih plus bonus ya. Total jenderal 70 juta. Kira-kira orang ini senang apa bahagia? Senang dan bahagia. Ini baru di dunia ke orang loh. Apalagi ke Allah Azza wa Jalla. Allah perintahkan saum. Dan Allah menyatakan saum ini agung untukku, luar biasa. Akulah yang kelak akan beri balasan, bukan yang lain-lain. Seorang hamba saum dengan sungguh-sungguh. Luar biasa. Maka ketika berjumpa dengan Allah, dia bahagia dengan saumnya. Karena apa? Dia meyakini Allah akan berikan balasan. Berdasarkan hal itulah maka inilah dua jenis kebahagiaan yang apa? Yang Allah janjikan kepada orang itu. Pertama di dunia yaitu ketika berbuka. Berbuka itu ketika maghrib ataupun ketika lebaran. Yang kedua di akhirat. Ketika berjumpa dengan Allah dia akan berbahagia dengan balasan yang Allah akan berikan kepada dia. Nah, salah satu di antara kebahagiaan itu nanti pas masuk surganya melalui pintu khusus dipanggil secara khusus. Sehingga akan terketahui oleh banyak orang di akhirat dia ini begitu mulia. Nabi SAW bersabda bahwa Allah Azza wa Jalla nanti berfirman di akhirat, Aina shaimun liyadkhulul jannata min babir rayyan alladzi la yadkhuluhu ahadun ghairuhum. Mana orang-orang yang ahli saum ketika di dunia? Mana orang-orang yang rajin saum? Hendaklah mereka sekarang masuk surga dari pintu spesial namanya Rayyan. Gak boleh ada seorang pun masuk surga melalui pintu itu selain mereka. Oleh karena itu di dalam hadis ini terkandung
bimbingan bagi orang yang saum bila ada sesuatu yang membuat dia emosi, ketersinggungan atau yang sejenisnya, jangan ungkapkan, jangan lampiaskan emosinya itu berupa apapun, mencela orangnya, membenci orangnya, cemberut kepada orang yang melakukan kesalahan kepadanya. Enggak, wajib ditahan. Dan ini sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran surah Fussilat 34-35, idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin adzim. Balaslah keburukan orang itu dengan kebaikan. Orang lain berbuat buruk, balas dengan kebaikan. Bukan dibalas dengan keburukan yang lebih buruk. Dimusuhi, dibenci, dicemberuti, atau yang sejenisnya. Itu balasannya lebih buruk. Idfa' billati hiya ahsan. Maka fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Tiba-tiba orang yang tadi antara kamu dengan dia ada permusuhan, dengan dibalas dengan kebaikan, itu berubah menjadi teman yang dekat. Nah, membalas keburukan dengan kebaikan ini, ya sembarang orang bisa melakukannya. Hanya orang spesial. Allah menyatakan, wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru. Gak bisa orang melakukan ini kecuali orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqaha illa dzu hadzin adzim. Tak bisa melakukan perbuatan ini kecuali orang yang akan memiliki keuntungan yang besar. Kalau orang tidak sabar, orang tidak ingin memperoleh keuntungan besar. Yang penting emosinya terlampiaskan, dendamnya terbalaskan. Orang yang dianggap berbuat buruk kepada dirinya harus dibalas, dimusuhi, dibenci, dibaudan, dicemberuti dan yang sejenisnya. Lolos, luput semua keuntungan dan kesabaran dari dirinya hilang sama sekali. Berdasarkan hal itulah maka saum ini perisai. Harus menjadi pengendali, pelindung, perisai bagi diri kita dari pelampiasan emosi hawa nafsu. Terakhir di antara keutamaan saum adalah saum ini akan memberi syafaat kepada kita, kepada orang-orang yang melakukannya. Dan syafaat itu sudah sering kita jelaskan, itu penyelamat kita. Fungsi syafaat macam-macam. Ada syafaat yang berfungsi meringankan azab. Harusnya dia itu diazab dengan azab yang sangat dahsyat. Tapi karena dapat syafaat, adabnya jadi ringan. Contoh yang dapat syafaat ini siapa? Abu Thalib. Karena dia mati dalam keadaan musyrik. Dalam keadaan kafir. Harusnya berada dalam kerak neraka, neraka yang paling bawah, tapi dapat syafaat dari Nabi SAW. Akhirnya hanya memperoleh azab yang teringan. Teringannya itu diberikan sepasang senal dari api neraka, pas dipakai, wah ubun-ubunnya, otaknya mendidih langsung. Itu yang teringan tuh. Kalau nggak ada syafaat, lebih dahsyat. Kata Nabi SAW, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Seandainya bukan karena aku, niscaya Abu Thalib berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Tuh, salah satu fungsi syafaat. Ada lagi syafaat yang menyelamatkan dari azab. Harusnya orang ini masuk neraka karena dosa-dosanya. Tapi karena dapat syafaat, dia selamat dari api neraka, masuk ke dalam surga. Ada lagi syafaat untuk meningkatkan derajat. Dia ini selamat dari neraka, masuk tingkatan surga tapi di bawah. Tapi karena syafaat dia terkatrol naik ke tingkat yang lebih tinggi. Banyak ya fungsi syafaat. Salah satu orang yang akan memperoleh syafaat adalah orang yang saum. Bila yang saum ini dikombinasikan dengan baca Quran, klop itu, kuat sekali. Bersabda Rasul SAW dalam hadis yang diterima dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, berkata Nabi SAW, as-siyam wal Quran yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah.
Yaqulu siyam ya Rabbi manatuhu ta'am wa syahwat wa safini fi. Wa yaqul Quran manatuhu nauma bil lail fasafini fi. Qala faishfa'an. Kata Nabi SAW, saum dan baca Al-Quran akan menjadi pemberi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Nanti saum berkata, bukan saumnya, tapi pahala dari saum. Karena Ibnu Abbas menyatakan, kullu thawabi amal ibni Adam mujassimatun yaumil qiyamah. Semua pahala amal soleh yang dilakukan oleh Bani Adam itu akan berwujud pada hari kiamat. Wujud dari pahala ini yang kemudian ditimbang nanti. Nah, pahala dari saum nanti bisa ngomong, bisa bicara. Berkata pahala saum ini, ya Rabbi, manatuhu at-ta'ama wasyahwat. Ya Allah, aku telah menghalangi orang ini dari makan, dari minum, dari syahwat. Maka jadikan aku sebagai syafaat bagi orang ini. Berkata juga Al-Quran, maksudnya kata Imam At-Tirmidzi, thawabu qiraatihi. Yang dimaksud berkata Al-Quran bukan Qurannya yang berkata, tapi pahala dari membaca Al-Quran. Semua pahala nanti berwujud dan bisa bicara. Pahalanya ini berkata, ya Allah, mana'tuhun naum bil lail. Aku sudah menghalangi orang ini dari tidur pada malam hari. Dia tidak tidur karena baca Al-Quran. Siangnya tidak istirahat karena baca Al-Quran. Maka jadikan aku syafaat bagi orang ini. Maka dijawab faishfa'an. Kedua-duanya memberi syafaat. Saum memberi syafaat. Baca Al-Quran memberi syafaat. Lakukan berbarengan. Baca Al-Quran sambil saum. Saum sambil baca Al-Quran. Padukan. Dua-duanya akan menjadi pemberi syafaat pada hari kiamat bagi orang-orang yang melakukannya. Ya, jadi betapa banyaknya faidah dan keutamaan dari saum baik untuk dunia ataupun akhirat, individu ataupun kolektif. Ya, baik jasmani ataupun rohani, maka saum itu sesuatu yang menguntungkan. Makanya penderitaan yang kita alami selama saum berupa lapar, haus dan lemas, nggak ada apa-apanya lah dibanding apa? Dibanding keutamaan yang akan Allah berikan. Orang sekarang itu banyak yang siap lapar, haus hanya demi satu. Demi menurunkan berat badan. Diet, ya. Kamu kok nggak makan, saya lagi diet, padahal ingin tuh. Dia siap lapar, dia siap haus, dia siap menahan diri dari makanan-makanan kesukaannya. Hanya demi apa? Demi diet. Demi turunnya berat badan. Demi perut yang tadinya buncit menjadi rata. Yang tadinya no-pack menjadi six-packs. Yang tadinya bulat kayak bantal, kayak balon menjadi kasur. Demi itu orang sudah rela lapar, haus. Demi itu orang sudah rela menjauhi makanan-makanan yang dia inginkan. Ada sistem diet yang makan enak-enak, daging terus yang dimakan, ikan terus yang dimakan. Ngemilnya apa? Ngemilnya dorok-dok, kulit, ya enak. Kata siapa enak? Dia rindu lagi terhadap nasi. Dia nggak boleh makan nasi itu. Dia rindu kepada sayur, dia rindu kepada sambal, dia rindu kepada roti, dia rindu kepada semur jengkol dan petai. Sehingga ada orang, kawan saya, dia gendut. Ternyata apa? Langsing sekarang. Kenapa? Ini diet ini. Keto namanya ya. Suatu saat berkunjung ke saya, ke sini dikasih makan. Dimakan lagi. Loh kenapa? Berhenti? Ya gak kuat. Kenapa? Itu melihat sambal sama semur jengkol. Jadi orang banyak rela menahan lapar, haus atau menahan diri dari makanan-makanan kesukaan demi berat badan. Padahal itu duniawi ya. Ini orang rela menahan lapar, haus dan lemas demi seabr keutamaan dalam bentuk saum yang Allah perintahkan. Masa gak kuat? Masa gak mau ya?
Inilah di antara beberapa keutamaan saum, cukup sampai di sini saja. Dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk bertanya jawab. Kepada Muzain dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Silakan. Nah, syukran Ustaz atas materi kajian yang telah disampaikan yang sangat jelas sekali. Yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum, para pendengar dan juga pemirsa, kita buka sesi tanya jawab. Kami persilakan untuk bertanya langsung kepada Ustadz melalui telepon di nomor 022 8686 2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081 1227 1476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu siapa, di mana Ibu? Iya, dari Bu Nur di Cibuntu. Oh, Ibu Nur. Ya, silakan Bu Nur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau nanya. Ini ada suami istri. Maaf Bu, suaranya agak dinaikkan, agak dikeraskan. Oh ya. Ada suami istri pinginnya sholat berjamaah di rumah. Tapi suaminya itu belum bisa jadi imam. Masalahnya ilmunya kurang gitu. Tapi istrinya insya Allah bisa jadi imam. Tapi kalau bacaannya mungkin suratnya yang pendek-pendek aja bisa. Saking pinginnya berjamaah sama suami, tapi suaminya kan nggak bisa. Gimana kalau istrinya jadi imam? Itu sholat tarawehnya enggak? Sholat tarawehnya sah atau enggak? Soalnya suaminya kurang bisa gitu masalah. Ya ilmunya sedikit aja gitu. Bisaan dengan istri, tapi istri juga ya bisanya gitu, suratnya pendek-pendek aja. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Nur di Cibuntu. Barakallahu fiik. Boleh nggak istri menjadi imam bagi suami dalam sholat taraweh? Karena istrinya lebih baik bacaannya. Tidak boleh Ibu, tidak sah. Walaupun umpamanya istrinya hafidhah, suaminya umpamanya hanya hafal kulhu dan kuliah, akhirnya suaminya menjadi imam, akhirnya istrinya menjadi imam bagi suami, nggak boleh. Wanita sehebat apapun tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki. Baik dalam sholat fardu, termasuk dalam sholat sunat, sholat tarawih, nggak boleh. Terus gimana itu? Ya suami tetap, kalau suami hanya kuliah kulhu, selama bacaan fatihahnya benar, ada sedikit-sedikit kesalahan tajwid dan makhraj, tapi tidak merubah makna, maka nggak apa-apa suami tersebut menjadi imam. Walaupun istrinya hafizah, hafal Quran, bacaannya bagus, tajwid makhrajnya sempurna, tapi tetap istri tetap nggak boleh menjadi imam bagi suami dan anak-anak laki-laki. Ya, pertama suami jadi imam selama bacaan Fatihahnya benar. Kalau tahu ada kesalahan tajwid makhraj tidak merubah makna, nggak apa-apa menjadi imam. Bahasa kita menyatakan tadaratan akar pun jadi selama bacaan Fatihahnya benar. Maka sah sholat dia untuk dirinya. Kalau dia sholatnya sah untuk dirinya berarti sah juga keimamannya. Kalau dia menjadi imam sah ya. Tapi hendaklah si suami ini belajar memperbaiki diri. Ramadan ini silakan belajar tahsin. Belajar tajwid makhraj. Ke guru yang memadai untuk itu. Tambah bacaan ya. Jadi kondisi ini harus memicu suami untuk memperbaiki diri dari segi bacaan. Jadi jangan berjamaah dengan dipimpin oleh akhwat. Kalau toh suami nggak pede, ya udah lebih baik masing-masing saja sholat. Ibu sholat sendiri, taraweh, bapak sholat sendiri ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat kembali penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari siapa Ibu? Di mana? Dengan hamba Allah di Padalarang.
Ya, Ya, silakan. Pak Ustadz, Ana mau nanya, kalau misalkan kita nunggu waktu syuruk sambil mendengarkan kajian live kayak gini, halo? Ya. Iya, terus? Kalau kita menunggu waktu syuruk dengan mendengarkan kajian live seperti ini, apakah diperbolehkan? Syukur Iya. Pak Ustadz. Iya. Sudah? Baik. Hamba Allah dipada larang. Barakallahu fiq. Boleh nggak menunggu syuruk dengan mendengarkan kajian? Ya boleh banget, Bu. Termasuk zikir nggak? Termasuk. Belajar ilmu, mengajarkan ilmu adalah seutama-utama zikir. Sebab makna zikir adalah melakukan atau mengucapkan sesuatu yang bisa mengingatkan kita kepada Allah. Dan tidak ada yang lebih mengingatkan kita kepada Allah daripada ilmu. Maka belajar ilmu, mengajarkan ilmu syar'i ada termasuk zikir, bahkan seutama-utama zikir. Imam Sufyan As-Tsauri menyatakan rahimahullah, afdalu dzikri afdalu dzikri al-ilm, ta'allumuhu wa ta'limuhu, wa afdalu majlisi dzikr majlisil ilm. Seutama zikir itu ilmu, belajarnya atau mempelajarinya. Dan seutama-utama majlis zikirlah majlis ilmu. Ya, jadi mendengarkan kajianlah zikir yang sangat agung. Wallahu a'lam bishawab. Bertanya Ustadz mengenai sholat syuruk di rumah Ustadz. Boleh sholat syuruk di rumah ya. Jadi selesai sholat subuh lalu zikir sampai syuruk lalu sholat syuruk di rumah boleh ya. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud pun demikian. Selesai sholat subuh beliau pulang ke rumahnya karena ada uzur lalu zikir. Ketika ada tamu, pembantunya menyatakan ada tamu ya. Dia bilang tunggu sampai syuruk. Kalau sudah syuruk kasih kabar saya. Setelah ada syuruk dikasih kabar, beliau sholat dulu 2 rakaat, kemudian setelah itu menerima tamu. Dan itu di rumahnya, dibolehkan ya. Wallahu a'lam. Ya, syukron Ustaz atas jawabannya. Kita kembali angkat penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Belum. Ya, putus. Ya, putus. Kami silakan kami berikan kesempatan kepada antum yang akan bertanya melalui telepon di nomor 022 8686 2637. Baik, kalau kita sambil nunggu ada pertanyaan melalui pesan singkat Ustadz dari Fajri di Bandung. Seberapa besar pahala yang bisa saya dapatkan dengan membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini? Dan yang kedua, bagaimana hukumnya di bulan Ramadan ini? Saya tidak sengaja membuka TV ataupun di YouTube, kadang-kadang suka ada musik religi seperti begitu Ustaz. Ya. Ya barakallahu fiik. Sebanyak apa membaca Al-Quran di bulan Ramadan? Pahalanya. Sudah dijelaskan di luar Ramadan membaca 1 huruf dari Al-Quran dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat. Dan alif lam mim adalah 3 huruf, bukan hanya 1 huruf. Bismillahirrahmanirrahim aja sudah 19 huruf. Dapat pahala 190 pahala. Ya. Nah, adapun di bulan Ramadan jauh lebih banyak dilipat gandakan lagi. Pokoknya seluruh ibadah di bulan Ramadan lipat gandakan melebihi dari pahala yang Allah berikan di luar Ramadan dengan amalan yang sama. Ya, ini banyak banget. Seberapa banyak ya tergantung berapa banyak ayat yang kita baca di dalam Ramadan tersebut. Ya, itu yang pertama. Yang kedua apa tadi? Tentang kan kadang-kadang di Ramadan ini banyak musik-musik religi. Oh iya, musik religi. Kalau di TV atau YouTube ada musik ya jangan didengar. Cepat aja pindahkan channelnya ya. Di YouTube kan sebelum diklik itu kita ada pilihan. Jangan diklik, ngapain itu. Tapi enak. Yang enaknya itu yang berbahaya nanti ketagihan loh. Ya jangan. Hukum asal musik lagu haram secara syar'i. Nas Al-Quran dan hadis yang sahih. Walaupun banyak orang yang maafnya halal, jangan kaget, jangan aneh. Kata Nabi SAW, beliau menyatakan, la yakunanna qaumun min ummati, yastahilunna al-hirra wal harir,
wal khamr wal ma'azif. Akan muncul nanti di akhir zaman sekelompok dari umatku menghalalkan al-hir, perzinahan, menghalalkan harir, baju yang sutra, menghalalkan khamar dan menghalalkan musik dan nyanyian. Hadis itu sahih riwayat Imam Bukhari. 4 poin yang haram nanti akan dihalalkan. Jangan kaget gitu. Sekarang kalau khamr, zina sama sutra orang masih banyak yang mengharamkan ya. Musik nyanyian nih, karena ini enak dan tidak sekeji berzina, tidak sekeji mabuk gitu. Apalagi bisa dirubah dengan apa? Dengan lirik-lirik yang isinya bagus, apalagi dimasukin konten ayat dan hadis. Kayaknya Islami banget gitu. Sesuatu yang haram gak mungkin bisa jadi jalan untuk kebaikan. Merampok itu haram. Gak bisa saya mau bangun masjid, makanya ngerampok karena gak punya uang. Punya uang 1 juta 2 juta. Kalau membangunkan ratusan juta sampai miliaran. Harus ngerampok ini. Maka ngerampok diniatkan untuk ibadah. Boleh nggak? Nggak boleh. Jadi kaidah menyatakan al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan itu tidak menghalalkan segala cara. Tujuan baik caranya harus baik. Tujuan dakwah caranya jangan dengan cara yang haram. Tujuan ibadah jangan dengan cara yang haram. Ya, maka mencampur adukan hak dengan batil adalah sebuah kebatilan. Jadi jangan sampai kita buka kalau begitu. Walaupun diambil-ambil dengan religi ya. Sesuatu yang asalnya haram, mabuk haram. Ini mabuknya Islami gitu ya. Ini zina haram. Ini mah zinahnya Islami. Islami kumaha. Ya tidak ada hawa nafsu. Gimana tidak ada hawa nafsu? Itu kan diniatkan dalam rangka menikmati, mensyukuri nikmat Allah. Wanita cantik itu kan nikmat Allah wajib kita syukuri. Diutak-atik dalilnya. Akhirnya yang haram menjadi halal. Musik juga begitu ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada putus? Iya. Halo. Putus terus. Putus. Ya? Tadi udah masuk ketika saya masih ngomong lama. Iya, kesabaran. Kami persilakan bagi pendengar juga pemirsa yang akan bertanya melalui telepon di nomor 022-8686-2637. Ada yang masuk? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Pak silakan sudah masuk Pak. Ya Ustaz, saya Hairul dari Banjaran. Agak diangkat suaranya Pak. Suaranya kurang jelas, keras. kurang besar. Oh, ya Ustaz mau bertanya. Siapa ini Pak? Bapak Hairul di Banjaran. Pak Khairul di Banjaran. Silakan Pak. Mau bertanya Ustaz mengenai jumlah salat rakaat tarawih. Pernah dibahas di salah satu Ustaz yang membahas kitab Al-Majmu kalau nggak salah Ustaz. Al-Majmu Syarah Al-Muhadzab ya. Ya, katanya Imam Syafi'i itu berpendapat kalau 4 imam itu berpendapat kalau jumlah rakaat itu 23 rakaatnya Ustaz. Sedangkan di kitab Sahih Bukhari sama Muslim itu ada hadis yang dari Aisyah itu radhiyallahu anha itu Ustaz. Gimana ya Ustaz itu antara membandingkan pendapat mazhab sama ada hadis yang sahih menurut Bukhari Muslim itu sendiri Ustaz. Iya. Sudah Pak Hairul. Dengar di radio Pak ya. Ya. Cukup Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Khairul di Banjaran. Banjar apa Banjaran? Banjaran ya. Kalau Banjar luar kota, Ciamis sana. Kalau Banjaran masih Bandung. Jumlah rakaat tarawih para imam 23. Enggak sepakat 23, tapi memang lebih ya. Yang 23 itu Imam Ahmad. Imam Syafi'i 21, Imam Malik 41, bayangkan. 36-nya tarawih, 5-nya witir ya. Para imam. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah bahwa Nabi SAW tidak pernah sholat malam baik di Ramadan atau luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Benar nggak? Yang mana yang benar? Hadis atau para imam?
Nggak boleh kita benturkan begitu. Yang benar pasti hadis berarti para imam salah. Apa para imam nggak tahu hadis itu? Ya pasti lebih tahu dari kita lah. Kalau lebih tahu sengaja menentang hadis, nggak mungkin para ulama, para imam sengaja menentang hadis. Mereka adalah orang-orang yang paling berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Keimanan mereka, ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya jauh di atas kita. Jangan sampai imam itu keliru nih hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim 11, mereka lebih dari 11, berarti salah ngaco. Itu kitanya yang ngaco karena kebodohan kita. Ya. Nah, kata siapa Nabi SAW sholat tidak pernah lebih dari 11 rakaat baik Ramadan atau luar Ramadan? Kata satu orang. Siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Benar nggak Aisyah? Benar. Aisyah hanya menyampaikan apa yang dia ketahui. Apakah setiap malam Nabi SAW bermalam di Aisyah? Tidak. Dalam waktu yang bersamaan Nabi SAW punya 11 istri. Kalau satu istri semalam kegiliran semalam sewang, berarti Aisyah itu kegiliran setiap 11 hari sekali. 10 hari yang lainnya di istrinya yang lain. Tahu nggak Aisyah apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika giliran di istri yang lain? Tidak. Istrinya yang lain menyatakan Nabi pernah lebih dari 11 rakaat, pernah 13 rakaat, pernah 17 rakaat dan seterusnya. Ini yang tidak diketahui atau tidak tersirat dalam hadis Aisyah tadi. Para imam mengetahui selain hadis Aisyah ada hadis-hadis lain. Hadis lain menyatakan lebih dari 11 rakaat. Termasuk para sahabat ya yang lainnya. Nah, oleh karena itu dari keseluruhan hadis. Jadi dalam memahami sholat tarawih nggak boleh hanya satu hadis saja. Ini riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Tuh, yang lainnya tidak perlu diperhatikan. Nggak boleh. Karena istri Nabi bukan hanya Aisyah. Tapi banyak istrinya yang lain yang juga menjadi sumber hadis tentang sholat qiyam lail. Baik Ramadan atau di luar Ramadan. Ya. Maka dari keseluruhan hadis tentang qiyamul lail. Baik Ramadan ataupun di luar Ramadan. Para imam, para ulama menyimpulkan. Oh kalau begitu sholat malam tidak dibatasi jumlah rakaat. Tapi dibatasi oleh waktu. Kalau waktunya habis terbit fajar sudah habis. Berapapun rakaat yang dilakukannya. Dari sinilah para imam berbeda. Imam Malik sampai 41 rakaat. Para imam Malik adalah ulama di Madinah yang mewarisi kebiasaan penduduk Madinah secara turun-temurun dari zaman Nabi SAW. Oleh karena itulah maka kalau Imam Malik beliau hidup pada abad kedua Hijriyah itu hanya 2 generasi dari Nabi SAW. Ya, sahabat tabi'in langsung ke Imam Malik. Kebiasaan dari zaman sahabat, dari zaman tabi'in itu terpelihara ya di Masjid Nabawi termasuk pada zaman Imam Malik. Mewarisi turun-temurun sejak zaman Nabi SAW. Siapa yang berani menyalahkan Imam Malik? Yang 41 rakaat. Yang lainnya ada yang 23, yang lainnya ada 21. Semua pendapat imam tidak bertolak belakang dengan hadis Aisyah di riwayat Imam Bukhari tadi. Ya, nggak boleh kita membenturkan atau menyalahkan salah satu. Aisyah salah, masa Aisyah salah menyampaikan apa yang beliau lihat? Ya, oh para imam salah tidak sesuai dengan keterangan Aisyah. Kata siapa tidak sesuai? Aisyah benar, tapi beliau hanya menyampaikan apa yang beliau ketahui. Tapi di luar giliran Nabi di istri-istri yang lain, Aisyah tidak tahu. Ya, itu yang menyebabkan para ulama berbeda-beda dalam jumlah rakaat. Sampai Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, orang yang paling ketat dalam masalah kebid'ahan, beliau menyatakan bahwa sholat qiyamul lail baik Ramadan atau luar Ramadan tidak dibatasi oleh jumlah rakaat, tapi dibatasi oleh waktu. Waktunya habis, terbit fajar, maka habislah waktu untuk sholat malam. Ya, Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penelpon kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo.
Halo. Ya, silakan Pak, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Pak Baik. Kasbi Subang di Tanjung Raja, Lampung Utara. Masya Allah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, saya mau bertanya. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Pertanyaan saya, mulia mana antara jin dengan manusia, Pak Ustaz? Mohon pencerahannya. Semoga Pak Ustaz beserta keluarga dan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak siapa? Kasbi. Pak Kasbi di Lampung Utara ya. Barakallahu fiik. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Mana yang lebih mulia, jin ataukah manusia? Pertama, dengan kualitas yang sama, jin dan manusia dengan kualitas iman yang sama, lebih mulia manusia. Lebih mulia manusia. Oleh karena itulah maka rajanya jin dulu, iblis, laknatullahi alaih, disuruh apa? Disuruh sujud kepada bapak seluruh manusia, yaitu siapa? Adam. Bahkan juga para malaikat. Disuruh untuk sujud. Ya. Jadi secara umum manusia yang kualitas imannya sama dengan jin, lebih mulia manusia daripada bangsa jin. Karena itulah tidak ada rasul dari kalangan bangsa jin. Semua rasul dari kalangan manusia. Dan jin harus mengikuti ajaran Rasul ini, ya. Berdasarkan hal itulah seluruh pemimpin yang risalah ini Allah turunkan kepada manusia dan jin harus mengikuti risalah yang turunkan kepada manusia ini. Tidak ada khusus Rasul atau Nabi di kalangan para jin. Adapun ulama-ulama di kalangan para jin ya ada. Tapi para jin yang belajar kepada para ulama banyak. Tak ada seorang pun ulama yang belajar kepada jin. Walaupun lewat mimpi, kalau ada orang yang mengatakan saya faham akidah itu lewat mimpi, jin yang mengajari saya. Jangan dipercaya, bohong itu. Ya. Kalau ada orang yang mengatakan saya faham nahwu sharaf itu melalui mimpi, tidak perlu belajar di luar itu, bohong itu, jangan dipercaya. Ya. Setiap malam saya mimpi untuk belajar nahwu sharaf. Sampai tadinya nggak bisa jadi bisa. Baca kitab sendiri, ujuk-ujuk. Jangan dipercaya. Lebay itu orang. Ya. Oleh karena itulah maka para manusia lebih mulia dari bangsa jin secara umum. Adapun secara individu, kalau ada manusia durhaka dibanding jin yang soleh, ya lebih mulia jin yang soleh. Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian Allah orang yang paling bertakwa. Ini juga berlaku bagi bangsa jin. Jadi kalau ada jin yang soleh, karena jin ada yang soleh. Wa anna minna solihun wa minna duna dzalik kunna taraiqa khidada. Di antara kami kata bangsa jin, ada yang soleh, ada juga yang enggak. Manusia juga sama gitu. Kunna taraiqa khidada. Kami mengambil jalan hidup yang berbeda-beda. Jadi kalau ada jin yang soleh dibanding manusia durhaka, ya tentu saja lebih mulia jin yang soleh karena kesolehannya. Kemuliaan seorang dilihat dari ketakwaannya. Baik jin ataupun bagi manusia, ya sama. Itulah jawabannya. Jadi kalau kualitas imannya sama, maka manusia lebih utama. Tapi kalau kualitasnya yang berbeda, maka yang lebih bertakwa itulah yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Nah, syukron Ustaz atas jawabannya. Kami kembali ke penanya lewat pesan singkat dari Umuzia di Batu Jajar. Ustaz, bagaimana hukumnya bagi orang yang saum yang suka marah-marah, misalkan membentak kepada anak-anak? Apakah saum saya ini akan mendapatkan syafaat dari Allah? Dan bagaimana pahala saya, apakah berkurang atau tidak? Curhat. Umuzia. Iya. Bagaimana kalau selama saum orang marah-marah?
membentak-bentak ya. Kadang-kadang nyelekit omongannya kalau sedang marah. Sambil bentak, sambil melotot, sambil kata-kata nyelekit. Setelah itu baud. Kan gitu ya? Itu satu paket itu. Marah, membentak, omongannya nyelekit, kasar. Setelah itu apa? Baud. Baud itu apa ya? Baud apa? Cemberut. Kadang nggak nanya selama beberapa jam gitu ya. Jadi satu paket itu emosi. Dan itu salah apa keliru? Salah dan keliru. Ya, salah dan keliru. Semua kesalahan yang dilakukan di bulan Ramadan mengurangi nilai dari saum yang dilakukannya. Batal apa tidak? Batal mah tidak. Ya, termasuk hal yang membatalkan marah-marah gitu ya. Melampiaskan emosi. Enggak batal. Yang membatalkan itu makan, minum, syahwat dan seterusnya. Tapi nilainya loh. Dosa dan maksiat tidak membatalkan saum kita. Tidak membatalkan juga sholat kita. Kalau sedang sholat kita berdosa, bermaksiat, sholatnya nggak batal, tapi mengurangi nilai. Apa bisa gitu umpamanya sholat tapi melakukan dosa? Bisa saja sholat sambil herainya nggak? Sholat tapi kemudian nginjek kaki orang lain. Ya, sholat tapi nyinggung gitu. Batal nggak? Kalau batal sih tidak. Tergantung bagaimana jenis gangguannya. Kalau keterlaluan sampai tertawa, sampai ngomong, sampai ngadorong ya bisa batal. Tapi kalau hanya sedikit tidak batal. Tapi merusak sholat. Saum juga seperti itu. Di dalam saum kita berdosa, bermaksiat. Baik melanggar larangan ataupun meninggalkan perintah, saumnya tidak batal tapi merusak nilai pahalanya. Maka kendalikan diri kita. Ini lihat, saum itu junnah, perisai. Perisai dari hawa nafsu tadi. Kalau umpah saum tapi masih begitu, berarti kurang berfungsi itu perisai. Cepat ta'awud ya. Ta'awud itu berlindung kepada karena itu godaan setan supaya kita emosi. Dan setelah itu tobat banyak-banyak istighfar dan rubah sikap. Istighfar astagfirullah, astagfirullah. Tapi tetap cemberut. Tapi tetap tidak menyapa kepada orang yang tadi dibentaknya gitu ya. Tapi tetap uring-uringan astagfirullah, astagfirullah. Ada piring, gitu ya. Ada pintu, plak gitu. Astagfirullah, sampai istighfar. Itu yang dikata Imam Ibnu Qayyim, istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar kita itu perlu diistighfari lagi ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Naam, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Halo, Bu, Pak, Bapak, Ibu. masuk. Oh, putus lagi. Kami silakan yang akan bertanya melalui telepon, kami tunggu. Ya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa Bu, di mana? Pasti itu Angga. Siapa? Siapa Bu? Halo Ibu. Halo? Ya, siapa di mana? Bu Ati di Turangga. Oh, Bu Ati di Turangga. Silakan Bu Ati. Ustaz mau bertanya 4 macam boleh? Ya, bolehlah untuk Ibu. kalau ingat Bu Yang ya. pertama Ustaz, apa boleh kita sholat taraweh? Apa sholat taraweh itu harus dikerjakan setelah sholat isya? Yang kedua, apakah sholat isya dulu terus kita tidur baru sholat? Apa boleh juga? Terus yang ketiga, sholat isya terus kita sholat 4 rakaat terus tidur baru nanti setelah bangun sholat lagi. Apa boleh juga? Terus yang keempat, kalau misalkan sholat tarawih itu sama nggak dengan sholat tahajud? Kalau misalkan tidak sama, gimana? Terus kalau sama, niatnya gimana? Itu aja Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Ya, wa jazakillahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ati di Turangga ya, Buah Batu. Semua tentang sholat taraweh dengan beragam variasi. Semua yang ibu tanyakan semuanya boleh Bu. Ya, pertama sholat taraweh langsung dilakukan seusai sholat isya. Setelah isya wirid dulu, terus sholat sunat ba'da isya, lalu langsung taraweh 11 rakaat. Boleh, bagus. Cara kedua setelah sholat isya, sholat
ba'da isya, rawatib terus tidur. Nanti malam bangun lalu taraweh 11 rakaat. Boleh ini juga ya. Asal tidak kebablasan sampai fajar. Yang ketiganya sholat isya lalu sholat ba'da lalu sholat dulu 4 rakaat. Diniatkan sholat taraweh. Nanti jam 2 menjelang sahur bangun. Dilanjutkan lagi ditambah menjadi 11. Jadi tambah berapa lagi? 7 rakaat lagi ya. Boleh itu juga ya. Semuanya dibolehkan. Asal selama waktu untuk sholat tarawih itu masih ada terbentang dari ba'da isya sampai fajar. Dibolehkan. Mau langsung, mau diputus-putus dibolehkan ya. 4 rakaat lalu tidur nanti ini. Atau witirna dahulukan. Sebelum tidur witir dulu. Nanti tinggal tahajud jam 8 rakaat. Boleh. Dan pertanyaan yang keempat. Apakah sholat tarawih dengan tahajud itu sama? Sama. Tata caranya sama, bacaannya sama, jumlah rakaatnya sama. Hanya untuk tahajud atau qiyamul lail di bulan Ramadan disebutnya qiyamul Ramadan. Atau bahasa sekarang disebut dengan sebutan tarawih. Tidak ada perbedaan antara sholat tahajud dengan sholat tarawih dari segi apapun. Ya, termasuk dari segi niat, dari segi tata cara, jumlah rakaat dan bacaannya serta waktunya sama. Hanya istilahnya disebut karena perbedaan waktu. Di luar Ramadan disebut qiyamul lail, di dalam Ramadan disebut qiyamul Ramadan dan semakin ke sini dirubah lagi menjadi tarawih ya karena banyak ya istirahat di sela-sela setiap rakaat. Wallahu a'lam. Silakan lagi ini yang terakhir ya. Nah, silakan. Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penelpon yang terakhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo. Silakan yang telepon sudah masuk Bu, Pak. Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras Bu. Ya, Ya, dari mana? Siapa? saya Ibu Nur dari Buntu. Saya mau minta Afan, Ustadz jangan bosan dengar suara saya, soalnya saya sering tanya. Iya, enggak bosan Bu, silakan. Apa-apa. Ustadz, saya kebetulan tadi malam belum melaksanakan sholat tarawih soalnya lagi haid. Cuman nanti saya lupa kalau saya ngambil yang 11 rakaat itu 4 rakaat. 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, lalu 3 rakaat salam atau 2 rakaat salam Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nuri ya? Bu Nur. Bu Nur di Cibuntu. Oh yang tadi ya masuk 2 kali. Milik atau ibu orang lain untuk masuk tuh susah. Ini sampai 2 kali. 10 kali ibu setiap telepon masuk akan kita angkat tetap ya. Oh ini Bu Nur sudah truk. Enggak akan dimatikan. Siapa yang sudah masuk sudah kita akan jawab insya Allah. Iya, ibu tadi malam tidak taraweh karena haid ya? Ya jangan, walaupun taraweh malah dosa kalau taraweh ya. Berarti sekarang tidak saum, mungkin sebelum subuh sudah beres gitu ya, nggak apa-apa saum. Tapi kalau masih haid jangan saum. Kalau siapa yang saum, saumnya tidak sah dan dia berdosa. Siapa yang sholat ketika haid, sholatnya tidak sah dan dia berdosa. Apa pertanyaannya? Rokaatnya 4, 3. Salat tarawih itu berapa? Yang paling afdal Bu 2. Ya, afdalu qiyamil lail masna. Seutama-utama qiyamul lail adalah 2 ya, 2 rakaat. Termasuk dalam memahami hadis Aisyah radhiyallahu anha yang tadi ditanyakan, kata Aisyah tidak pernah Nabi melebihi 11 rakaat di Ramadan atau luar Ramadan. Pertama, karena yusalli arba'an, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Beliau salat lu 4 rakaat. Jangan kalian tanya bagusnya dan panjangnya. Lalu beliau salat lagi 4 rakaat.
lalu 3 rakaat ya. Dari sini ada sebagian ulama yang memahami bahwa berdasarkan hadis Aisyah, salat qiyamul lail atau qiyamul Ramadan 4-4-3 dengan 3 kali salam, 4 rakaat salam, 4 rakaat salam dan terakhir 3 salam ya. Ada yang seperti itu, tapi yang paling afdal 2-2. Karena hadis Nabi tadi afdalu qiyamil lail masna masna. Seutama-utama qiyamul lail adalah 2-2. Maka 2 rakaat salam, 2 rakaat salam termasuk witirnya dibagi 2. 2 rakaat salam dan 1 salam. Ya. Nah, adapun hadis Aisyah tadi, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menyatakan ini tidak menunjukkan bahwa qiyamul Ramadan atau qiyamul lail itu 4-4-3. Tetap 2-2-3. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam lalu istirahat. Maka itu dianggap 4. Lalu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, istirahat lagi. Lalu baru witirnya 2-1. Antara 4 rakaat, 2 yang pertama dengan 2 yang ketiga, itu tidak ada istirahat. Setelah salam langsung bangkit lagi. Setelah 4 rakaat, 2-2 ya, barulah istirahat gitu. Nah, setelah fresh lagi lalu bangkit lagi. Karena lamanya beliau dalam berdiri. Jadi yang paling afdal adalah 2-2-2-2 lalu witirnya 2-1. Itu yang paling afdal. Kalau toh ada yang 4-4-3 dengan 3 kali salam silakan. Karena memang ada ulama yang berpendapat demikian berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang tadi ya. Ya cukup ya sampai sini waktunya sudah habis. Insyaallah kita besok akan lanjutkan dengan masalah-masalah lain yang masih berkaitan dengan Ramadan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.